Shalom, saudaraku sukacita di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. 17 Februari 2021. Saat ini saya akan menerangkan mengapa di akhir zaman akan ada 3 perkara besar yang dilakukan oleh Tuhan terhadap jemaatnya. 3 perkara besar itu apa? Yang pertama adalah harpazo, yaitu terjadinya pengangkatan untuk orang-orang terpilih. Kemudian yang kedua adalah peogo, terjadinya pengungsian untuk orang-orang yang terpilih juga, saudaraku. Kemudian yang ketiga ini adalah diizinkannya pelataran bait suci Allah itu diinjak-injak, atau orang-orang yang tidak memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh Tuhan ketika pengukuran kualitas iman jemaat dilakukan oleh Tuhan di Wahyu pasal 11 ayat 1 dan 2 itu jemaat ini tidak mencapai kriteria yang ditetapkan Tuhan, maka akan diizinkan tertinggal di masa antikris. Saudaraku, kenapa ada 3 perkara besar ini terjadi? Saudara kemudian nanti mungkin bertanya, kalau sudah diangkat kemudian nanti melakukan apa selama 1260 hari, selama 3,5 tahun itu? Karena harpazo itu terjadinya di Wahyu pasal 12. Kemudian saudara mungkin juga nanti bertanya, kalau sudah diungsikan itu kemudian nanti diungsikan kemana? Kemudian nanti ngapain mereka selama diungsikan tuh? Kan waktunya ditulis 1260 hari, Wahyu pasal 12 ayat yang ke-6. Saudaraku, dan kalau di bumi sudah jelas pada saat itu terjadi masa antikris, dan orang-orang yang tidak memenuhi kriteria ukuran yang ditetapkan oleh Tuhan, maka oleh seizin Tuhan akan bersama-sama dengan antikris dan akan diinjak-injak, dibiarkan diinjak-injak. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita pahami dahulu tentang bahtera keselamatan akhir zaman. Kalau pada zaman Nuh itu bahteranya adalah perahu besar yang dibuat menurut ukuran yang ditetapkan oleh Tuhan. Bahtera Nuh 3 tingkat. Di sana memuat binatang yang ditetapkan oleh Tuhan, juga Nuh dan keluarganya. Kemudian model keselamatan pada zaman Musa itu adalah tabernakel atau miskan, itu juga 3 tingkat. Pelataran, ruang kudus, ruang maha kudus. Kemudian saudaraku, bahtera keselamatan akhir zaman ini wujudnya adalah wanita yang berpakaian matahari, bulan, dan bintang. Wahyu pasal 12 ayat 1 dan 2. Saya akan bacakan. Maka tampaklah suatu tanda besar di langit, seorang perempuan berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Ia sedang mengandung dan dalam keluhan dan penderitaan hendak melahirkan, ia berteriak kesakitan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dari satu ibu ini, saudaraku, Wahyu pasal 12 ayat 1 dan 2 ini, saudaraku, ini yang saya sebut sebagai ibu, saudaraku. Ini nanti akan melahirkan 3 perkara yang besar tadi, saudaraku. Ibu ini siapa, saudaraku? Wahyu pasal 12 ayat 1 dan 2. Ibu ini adalah gereja akhir zaman yang bersatu dari segala bangsa, suku, dan bahasa di muka bumi ini. Orang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus dari seluruh penjuru bumi, termasuk juga dari bangsa Israel yang nanti kita menangkan di dalam kegerakan kuda putih. Wahyu pasal 6 sampai dengan hasilnya Wahyu pasal 7 ayat 4 sampai 8. 12 suku Israel, 144.000 suku Israel nanti dimeteraikan. Kita menangkan, itu angka secara hurufiahnya demikian. Saudaraku, jadi 3 perkara besar yang nanti akan, saudaraku, terjadi oleh satu ibu, yaitu gereja Tuhan di akhir zaman yang bersatu. Ini juga adalah 3 tingkat rohani iman jemaat Kristen akhir zaman.
seperti Bahtera Nuh 3 tingkat, seperti juga tabernakel itu 3 tingkat. Saudaraku, pertama, saudara, kita akan melihat ini tingkatan ruang Maha Kudus di dalam Wahyu pasal 12. Ini sebelah mana? Karena Wahyu pasal 12 itu ada ayat 1 sampai ayat 17. Itu bahteranya, saudaraku. Keselamatan di akhir zaman itu wujudnya seperti itu nanti. Ketika Tuhan menyelamatkan umatnya dari bahaya air bah antikris akhir zaman, itu wujudnya seperti ini. Tingkatan rohani ruang Maha Kudus ini sebelah mana, saudaraku? Ini adalah jemaat yang langsung dibawa lari kepada Allah dan ke tahtanya, atau bahasanya harpazo, yang sudah dikenal sekarang istilahnya rapture, tapi saya lebih suka pakai bahasa harpazo. Saudaraku, saya bacakan Wahyu pasal 12 ayat yang kelima. Maka ia melahirkan seorang anak laki-laki yang akan menggembalakan semua bangsa dengan gada besi. Tiba-tiba anaknya itu dirampas dan dibawa lari. Ini harpazo, dirampas dan dibawa lari kepada Allah dan ke tahtanya. Saudaraku, jadi di akhir zaman ini dari satu ibu, gereja Tuhan yang bersatu dari segala bangsa, dari segala suku bangsa, saudaraku, dari segala suku bangsa di muka bumi ini, saudaraku, nanti akan melahirkan satu karakter jemaat yang teristimewa, yang mencapai kriteria rohani ruang Maha Kudus, dan orang-orang ini nanti akan harpazo, dibawa lari kepada Allah dan ke tahtanya. Dirampas atau dibawa lari, atau diterjemahkan juga tiba-tiba diangkat. Harpazo itu tiba-tiba diangkat, saudaraku. Ini kata yang persis sama ketika Rasul Paulus ini menerima penglihatan, saudaraku, melihat seseorang yang dibawa ke surga tingkat yang ketiga, tingkat tertinggi, atau ruang Maha Kudus, saudaraku. Ini dengan cara harpazo juga, saudaraku. Kita akan baca 2 Korintus 12 ayat 2. Aku tahu tentang seorang Kristen 14 tahun yang lampau, entah di dalam tubuh aku tidak tahu, entah di luar tubuh aku tidak tahu, Allah yang mengetahuinya. Orang itu tiba-tiba diangkat ke tingkat yang ketiga dari surga. Jadi pada penglihatan itu Rasul Paulus melihat seseorang yang tiba-tiba diangkat, atau orang itu harpazo, ke tingkat ketiga dari surga, ke ruang Maha Kudus, tepat seperti Wahyu pasal 12 ayat yang kelima. Ini yang akan dibawa langsung harpazo itu adalah orang-orang yang mencapai kriteria ruang Maha Kudus. Saudaraku, ini Rasul Paulus pernah melihat seperti itu. Saudaraku, kemudian Rasul Paulus, kalau dengan diriku sendiri aku tidak berbangga, tapi aku bermegah terhadap orang itu. Saudaraku, bahkan rahasia ini Paulus juga berkata, aku mengejar kalau aku bisa menangkapnya. Tapi memang bukan jatahnya Rasul Paulus, ya saudaraku. Ini jatahnya jemaat akhir zaman. Jadi yang pertama ini adalah tingkatan rohani ruang Maha Kudus. Ini adalah jemaat yang langsung dibawa kepada Allah dan ke tahtanya, ini harpazo. Saudara, kemudian yang kedua, saudaraku, ini tingkatan rohani ruang kudus. Ini adalah jemaat yang lari ke padang gurun atau taman padang pengungsian dengan kekuatan 2 sayap burung nasar besar. Ini ditulis dalam kitab Wahyu pasal 12 ayat 6 dan ayat 14. Jadi baik harpazo itu harus ada dan terjadi. Tetapi saudaraku, pengungsian atau peugo dalam Wahyu pasal 12 ayat 6 dan ayat 14 ini juga harus terjadi, karena ini ditulis semua, saudaraku. Ini harus terjadi semua. Ini tingkatan rohani ruang kudus, yaitu jemaat yang lari ke padang gurun atau taman padang pengungsian dengan kekuatan 2 sayap burung nasar besar. Ini ditulis dalam Wahyu pasal 12 ayat 6 dan ayat 14. Saya bacakan.
perempuan itu lari ke padang gurun di mana telah disediakan suatu tempat baginya oleh Allah, supaya ia dipelihara di situ 1260 hari lamanya. Ayat 14, kepada perempuan itu diberikan kedua sayap dari burung nasar yang besar, supaya ia terbang ke tempatnya di padang gurun, di mana ia dipelihara jauh dari tempat ular itu selama 1 masa dan 2 masa dan setengah masa. Amin. Saudaraku, ini perempuan itu lari. Ini dari bahasa veogo. Artinya lari atau hilang lenyap. Kemudian kalau diterangkan dengan ayat yang ke-14, ini proses veogo, proses lari itu dikatakan sebagai terbang atau petomai, saudaraku. Terbang dengan 2 sayap burung nasar yang besar. Ini ayat yang ke-14. Jadi saudaraku, orang yang mencapai kriteria rohani, ruang kudus, nanti akan diungsikan, dibawa lari, saudaraku. Bahasa aslinya veogo ya, saudaraku. Pengungsian ini bahasa saya saja, saudaraku, tapi nanti aslinya ini bahasanya veogo, saudaraku. Dan ini juga harus terjadi loh, saudaraku. Yang diungsikan ini juga harus ada dengan kuasa Tuhan yang luar biasa, kuasa Tuhan yang begitu dahsyat. Digambarkan di sini kekuatan 2 sayap burung nasar yang besar. Saudara, ini kekuatan Tuhan. Saudaraku, nanti saya terangkan di pengungsian itu nanti mereka ngapain, saudaraku. Kok tidak ada pengungsian itu supaya apa, saudaraku? Ini ada maksudnya semuanya, saudaraku. Kok tidak harpaso berang itu untuk apa, saudaraku? Bahasa Jawanya begitu, saudaraku. Itu, saudaraku, ada maksudnya semuanya, saudaraku. Kemudian yang ketiga, ini tingkatan rohani pelataran bait suci. Ini adalah jemaat yang kualitas imannya pelataran, saudaraku. Ya Kristen, saudaraku, percaya Tuhan Yesus, tetapi saudaraku masih hidup di dalam banyak hawa nafsu kedagingan. Sudah percaya Tuhan Yesus, tetapi saudaraku hidup dalam gelimang dosa. Saudaraku masih, saudaraku, begitu erat dengan hawa nafsu kedagingan. Inilah orang-orang yang di Wahyu pasal 11 ayat 1 dan 2 dikatakan sebagai pelataran bait suci yang dibiarkan tidak diukur dan dibiarkan diinjak-injak oleh antikris. Inilah yang di dalam Wahyu pasal 12 ayat 17 dikatakan keturunan yang lain dari wanita itu. Saudaraku, kita akan baca Wahyu pasal 12 ayat 17. Ini tingkatan rohani pelataran, saudaraku. Ini adalah jemaat yang kualitas imannya pelataran, masih hidup dalam hawa nafsu kedagingan. Mereka percaya Yesus, tetapi masih kental dengan hawa nafsu kedagingannya. Wahyu pasal 12 ayat 17. Maka marahlah naga itu kepada perempuan itu, lalu pergi memerangi keturunannya yang lain, yang menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Amin. Saudaraku, jadi ada 3 perkara besar yang akan dilakukan Tuhan di akhir zaman terhadap jemaatnya. Saudaraku, dan 3 perkara besar ini seperti halnya bahtera Nuh yang 3 tingkat. Seperti halnya tabernakel yang 3 tingkat, saudaraku. Keselamatan di akhir zaman, di mana manusia, jemaat Tuhan akan dihindarkan dari bahaya air bah antikris di akhir zaman yang begitu ganas dan keji. Itu, saudaraku, Tuhan memiliki satu sarana yang wujudnya adalah Wahyu pasal 12 ayat 1 dan 2. Dari satu ibu yang berpakaian matahari, bulan, dan bintang ini nanti akan melahirkan 3 hal besar. Yang pertama, orang-orang yang langsung harpaso, Wahyu 12 ayat yang kelima. Yang kedua, orang-orang yang diungsikan di padang belantara pengungsian selama 1260 hari lamanya. Di sana nanti mengalami penyempurnaan, karena, saudaraku, yang kedua ini tingkat rohaninya masih tingkat rohani ruang kudus, artinya masih memerlukan penyempurnaan untuk bisa diangkat, saudaraku.
ketika Tuhan Yesus Kristus datang dan menangkap antikris nanti. Ini pengangkatan, saudaraku. Ketika Tuhan Yesus Kristus datang itu yang diangkat yang di padang belantara pengungsian tadi, saudaraku. Bukan yang harpazo. Yang harpazo ini sudah duluan, saudaraku. Kemudian, saudaraku, dari satu ibu ini juga nanti akan melahirkan orang-orang yang rohaninya tidak mencapai kualitas yang ditentukan, yaitu orang-orang yang tertinggal. Atau kalau di dalam bahasa kitab Wahyu pasal 12 ayat 17 dikatakan keturunan yang lain dari wanita itu, saudaraku, diizinkan masuk masa antikris, diinjak-injak antikris, diperangi oleh naga itu. Saudaraku, jadi dari satu ibu Wahyu pasal 12 ayat 1 dan 2 ini nanti melahirkan 3 perkara besar ini. Dan semuanya harus terjadi loh, saudaraku. Nggak ada yang dari firman Tuhan tuh nggak ada yang boleh tertinggalkan satupun. Harpazo itu harus ada, memang ada dan harus ada. Kemudian peogo atau, saudaraku, pengungsian, orang lain katakan juga itu penyingkiran, saudaraku, tapi bahasa aslinya peogo, lari, hilang, lenyap, saudaraku. Kalau digabungkan dengan ayat yang ke-14 itu terbang ke tempatnya di padang gurun. Tempatnya itu disebut sebagai eremos atau tempat sunyi, tempat-tempat sunyi atau padang belantara, padang gurun. Saudaraku, satu tempat taman padang belantara pengungsian. Saudaraku, selama 1260 hari lamanya. Saudaraku yang dikasih Tuhan. Kemudian yang menarik, saudaraku. Ini yang pertama, ini yang sering ditanyakan. Ini diungsikan kemana? Saudaraku, kadang ada orang yang bertanya seperti itu sambil mungkin bertanyanya itu sungguh-sungguh, atau yang satu sambil meledek bertanya, ini ada pengungsian, ini mau diungsikan kemana, saudaraku? Ada yang tanya sungguh-sungguh karena memang ingin tahu, ada yang tanyanya itu meledek karena membantah dari apa yang dikatakan firman Tuhan ini, saudaraku. Firman Tuhan sudah jelas nulis ada loh, saudaraku. Yang menarik yang pertama, ini diungsikan kemana? Orang yang rohaninya mencapai ruang kudus. Ini sebenarnya sudah jelas, saudaraku. Yuk kita baca lagi, saudaraku. Wahyu pasal 12 ayat 6. Perempuan itu lari ke padang gurun. Nah, jawabnya itu padang gurun, saudaraku. Yang jawab ini Alkitab, saudaraku. Di mana telah disediakan suatu tempat baginya oleh Allah supaya ia dipelihara di situ 1260 hari lamanya. Nanti akan ada orang-orang yang dibawa oleh Allah ke taman padang belantara pengungsian. Itu selama 1260 hari lamanya. Ini harus ada karena tertulis di Alkitab, saudaraku. Jadi ngungsinya kemana? Ke eremos, ke padang belantara pengungsian, ke taman padang belantara pengungsian. Wahyu pasal 12 ayat 14. Ini lebih jelas lagi. Kepada perempuan itu diberikan kedua sayap dari burung nasar yang besar, supaya ia terbang ke tempatnya di padang gurun. Tempatnya itu di padang gurun, di eremos, saudaraku. Di mana ia dipelihara jauh dari tempat ular itu selama 1 masa, 2 masa, dan setengah masa. 1 masa, 2 masa, dan setengah masa. Artinya 3,5 masa. Ini sama juga dengan 1260 hari lamanya. Saudaraku, jadi di akhir zaman akan ada orang-orang yang oleh karena keganasan antikris itu begitu dahsyat, begitu keji, saudaraku, maka orang-orang ini akan disingkirkan oleh Tuhan, saudaraku. Bahasa saya diungsikan. Ada lagi orang yang mengatakan itu masa penyingkiran, saudaraku, tapi bahasa aslinya peogo, saudaraku. Artinya lari, hilang, lenyap, dan prosesnya itu, saudaraku, terbang dengan 2 sayap burung nasar. Prosesnya itu petomai. Terbang dengan 2 sayap burung nasar besar. Kekuatan Tuhan. Nanti ada nenek-nenek, ada kakek-kakek, opa-opa, oma-oma, saudaraku, yang memang rohaninya mencapai kriteria tertentu, mereka dibawa ke padang pengungsian ini dengan 2 sayap burung nasar. Tentunya bukan dengan kekuatan diri sendiri, nggak bisa. Kalau dengan kekuatan diri sendiri pasti terkejar oleh naga tua itu.
terkejar oleh antikris, saudaraku. Orang tua umur 70 tahun suruh lari, saudaraku, ketebang gitu, saudaraku. Ya kekejar sama antikris, saudaraku. Jadi perlu 2 sayap burung nasar besar. Nanti yang melakukan ini kuasa Allah yang luar biasa, saudaraku. Jadi ini perlu ada. Nanti akan ada orang-orang yang selama 1260 hari lamanya itu mereka diungsikan. Di sana, saudaraku, mengalami penyempurnaan. Karena ingat, orang yang diungsikan ini kadar rohaninya adalah ruang kudus. Artinya belum sempurna. Hampir sempurna, tapi belum sempurna. Maka di padang belantara pengungsian akan mengalami penyempurnaan di sana. Saudaraku yang dikasih Tuhannya, ini suasananya seperti apa, saudaraku? Padang belantara pengungsian ini kita akan melihat Wahyu pasal yang ke-14 ayat 1 sampai 5. Ini suasana padang belantara pengungsian. Anak domba dan pengikutnya yang ditebusnya. Ini perikopnya, saudaraku. Dan aku melihat sesungguhnya anak domba itu berdiri di Bukit Sion, dan bersama-sama dengan dia 144.000 orang, dan di dahi mereka tertulis namanya dan nama bapaknya. Dan aku mendengar suatu suara dari langit, bagaikan desau air bah dan bagaikan deru guruh yang dahsyat. Dan suara yang kudengar itu seperti bunyi pemain-pemain kecapi yang memetik kecapinya. Mereka menyanyikan suatu nyanyian baru di hadapan tahta dan di depan keempat makhluk dan tua-tua itu. Dan tidak seorang pun yang dapat mempelajari nyanyian itu selain daripada 144.000 orang yang telah ditebus dari bumi itu. Mereka adalah orang-orang yang tidak mencemarkan dirinya dengan perempuan-perempuan, karena mereka murni sama seperti perawan. Mereka adalah orang-orang yang mengikuti anak domba itu kemana saja ia pergi. Mereka ditebus dari antara manusia sebagai korban-korban sulung bagi Allah dan bagi anak domba itu. Dan di mulut mereka tidak terdapat dusta. Mereka tidak bercela. Jadi suasananya begitu indah ya, saudaraku. Di sana dikatakan ada suatu suara bagaikan desau air bah, bagaikan deru guru yang dahsyat, tetapi suara itu didengar seperti pemain-pemain kecapi yang memetik kecapinya. Saudaraku, ini suasana yang indah. Saudaraku, ini adalah suasana taman padang pengungsian. Saudaraku, Wahyu pasal 14 ayat 1 sampai 4 ini. Saudara mungkin kemarin bertanya seperti itu. Ini suasana taman padang pengungsian, di mana nanti cara pergi ke padang pengungsian ini dengan 2 sayap burung nasar, kekuatan Tuhan. Bukan kekuatan kita. Nanti ada nenek-nenek, kakek-kakek, opa-opa, oma-oma, saudaraku, 70-80 tahun, saudaraku. Mereka diungsikan. Mereka nggak lari dengan kekuatan kakinya. Terkejar kalau lari dengan kekuatan kakinya, tetapi dengan kekuatan Tuhan, saudaraku. Dan proses pengungsian ini, saudaraku, begitu dahsyat. Ini adalah suasana taman padang pengungsian yang disebut di dalam Wahyu pasal 12 ayat 6 dan ayat yang ke-14. Jadi perempuan itu lari ke satu tempat di mana disediakan oleh Allah supaya ia dipelihara di situ 1260 hari lamanya. Wanita itu terbang ke tempatnya di padang gurun selama 1 masa, 2 masa, dan setengah masa. Inilah tempatnya. Wahyu pasal 14 ayat 1 sampai dengan ayat 5 ini, saudaraku. Ini merupakan tempat yang disediakan oleh Allah, saudaraku, sesuai dengan Wahyu pasal 12 ayat yang ke-6. Dan ini saya sebut, saudaraku, ini sebagai suasana Eden yang dipulihkan. Saudara, jadi taman padang pengungsian itu adalah suasana Eden yang dipulihkan. Eden itu, saudaraku, taman Eden yang dipulihkan. Eden itu tidak hilang loh, saudaraku. Sampai sekarang itu masih ada taman Eden itu, saudaraku. Jadi Taman Eden itu sampai sekarang itu tidak hilang, dan sampai sekarang masih ada. Tetapi ditutup oleh kerub, sehingga manusia, saudara, juga saya, saudaraku, kalau tidak
dibukakan mata rohaninya dengan kekuatan makrifat Tuhan, tidak akan bisa melihatnya. Jadi Taman Eden itu masih ada, tetapi masih ditutup oleh kerub, sehingga manusia manapun tidak bisa masuk ataupun melihat ke sana. Sudah bisa melihat di dalam kitab Kejadian pasal 3 ayat 23 sampai 24. Taman Eden itu masih ada, saudaraku. Hanya sekarang ditutup oleh kerub, sehingga manusia manapun tidak bisa masuk mengintip ke sana, saudaraku, kecuali saat nanti pengungsian itu terjadi, saudaraku. Kemudian proses pengungsian itu seperti apa, saudaraku? Proses Peogo, Wahyu pasal 12 ayat 6 dan ayat yang ke-14 itu, saudaraku. Proses pengungsian itu sama dengan proses waktu Tuhan Allah mengusir Adam dan Hawa dari Taman Eden. Jadi karena melakukan dosa dahulu, Adam dan Hawa itu diusir oleh Tuhan Allah dari Taman Eden itu, saudaraku. Kemudian dia keluar dari Eden itu, saudaraku. Persis seperti itu pula nanti, saudaraku, mempelai wanita, saudaraku. Ini yang digambarkan sebagai orang-orang yang diungsikan itu akan masuk ke masa pengungsian, ke taman padang pengungsian itu. Persis prosesnya seperti ketika Adam dan Hawa, saudaraku, dilempar keluar dari Eden. Pada saat inilah, saudaraku, pada saat terbang dengan 2 sayap burung nasar ini, saudaraku, Peogo, ini saat ia kembali kepada Eden yang hilang. Yang dahulu ditutup kerub itu dibuka lagi untuk melindungi, saudaraku, jemaat-jemaat pilihannya dari bahaya antikris. Saudaraku, makanya antikris nggak bisa lihat. Naga itu jadi bingung nanti mencari-cari, saudaraku. Saudara yang dikasih Tuhan, jadi proses pengungsian itu sama persis dengan waktu Tuhan Allah mengusir Adam dan Hawa dari Taman Eden. Nanti saat pengungsian, manusia akan dibawa oleh Tuhan dengan cara yang sama pula seperti ketika manusia diusir dari Taman Eden. Jadi Peogo itu saat pengembalian. Kalau dahulu manusia jatuh dalam dosa, dilempar, dikeluarkan dari Eden, maka saat Peogo, saat pengungsian itu, manusia dikembalikan lagi ke Eden dengan caranya yang luar biasa. Nanti ditutup kerub lagi, antikris nggak bisa lihat, saudaraku, nggak bisa mengejar. Akhirnya naga tua nanti marah, kemudian menciptakan suasana yang disebut antikris di muka bumi ini, masa antikris, saudaraku. Kemudian orang mungkin bertanya lagi, ada yang tanya sungguh-sungguh, orang tanya itu ada yang tanya itu sungguh-sungguh, tapi ada yang mencobai. Seperti orang Farisi ketika tanya kepada Tuhan Yesus itu, saudaraku, itu mencobai banyak sekali, saudaraku. Sebetulnya nggak tanya, tapi pengen bantah, saudaraku. Saudaraku, kemudian ngapain di taman padang pengungsian ini, saudaraku? Kok tidak ngungsi barang begitu, saudaraku? Jadi di pengungsian ini adalah menanti 1260 hari, saudaraku. Jadi Wahyu pasal 12 ayat yang ke-6 ini harus terjadi, menanti 1260 hari, atau 1 masa, 2 masa, dan setengah masa, atau 3,5 masa untuk kedatangan Tuhan, sambil, saudaraku, di sana terjadi penyempurnaan, karena mereka yang diungsikan ini belum sempurna. Kalau yang harpazo tadi, saudaraku, itu sudah sempurna, manusia-manusia luar biasa, saudaraku. Yang harpazo itu, saudaraku, pelaksana keputusan Tuhan, luar biasa yang harpazo itu. Tetapi, saudaraku, yang ruang kudus, yang Peogo, yang diungsikan ini, saudaraku, ini masih memerlukan satu proses penyempurnaan. Dan saat 1260 hari itu adalah saat ketika jemaat Tuhan mengalami penyempurnaan, saudaraku. Jemaat Tuhan yang diungsikan tadi mengalami proses penyempurnaan, saudaraku. Jadi nanti ini, saudaraku, kenapa, ngapain ada perlu pengungsian, perlu lari ke padang gurun, saudaraku, adalah menanti 1260 hari seperti firman Tuhan, 3,5 masa seperti firman Tuhan, sambil di sana terjadi penyempurnaan nanti hingga layak masuk perjamuan kawin anak domba di Wahyu pasal 19 ayat 6 sampai 9.
Kalau di Wahyu pasal 14 tadi masih anak domba bersama pengikut-pengikutnya. Tetapi di Wahyu pasal 19 nanti diterangkan di sana. Haleluya. Karena Tuhan Allah sudah menjadi raja, mempelainya sudah siap sedia, saudaraku. Perjamuan kawin anak domba, saudaraku, nanti akan terjadi di Wahyu pasal yang ke-19, saudaraku. Sudah ingat baik-baik, yang diungsikan ini belum sempurna, masih pada posisi ruang kudus di bait suci Allah. Jadi yang di pengungsian ini nanti akan mengalami penyempurnaan selama 1260 hari itu, saudaraku. Luar biasa, saudaraku. Saudara yang dikasihi Tuhan, kemudian yang kedua, kalau yang pertama tadi yang Peugo, itu yang pengungsian, itu mereka sudah saya jelaskan seluk-beluknya di mana mereka kemudian ngapain mengungsi, sudah saya terangkan, saudaraku. Kemudian yang harpazo, ini yang langsung dibawa kepada Allah dan ketatannya, ini juga ngapain, saudaraku. Saudara, kita akan baca, saudaraku. Ini juga bukan nganggur loh, saudaraku. Setelah harpazo itu, mereka akan dipakai oleh Tuhan untuk melakukan pekerjaannya besar, merupakan pelaksana keputusan Tuhan di akhir zaman, saudaraku. Mereka bukan orang nganggur, saudaraku, yang harpazo itu. Tetapi mereka akan melakukan pekerjaan besar. Ini dicontohkan oleh pemimpin-pemimpin mereka yang disebut sebagai 7 bintang yang digenggam di tangan kanan Imam Besar Agung Wahyu pasal 1 ayat 16, yang disebut sebagai 7 guru di Wahyu pasal yang ke-10 ayat 1 sampai ke-6. Kemudian disebut sebagai 7 malaikat, saudaraku. Mereka bekerja pada saat setelah harpazo itu, saudara. Bahkan mereka nanti menjadi pelaksana dari penghukuman 7 cawan murka Allah. Yuk kita baca Wahyu pasal 14 ayat 6 sampai 7. Kalau tadi Wahyu pasal 14 ayat 1 sampai 5, saudaraku, itu mereka yang di taman padang belantara pengungsian. Kemudian yang harpazo yang di langit, saudaraku. Ini mereka ngapain, saudaraku? Wahyu pasal 14 ayat 14 sampai 16 dulu. Dan aku melihat sesungguhnya ada suatu awan putih, dan di atas awan itu duduk seperti anak manusia dengan sebuah mahkota emas di atas kepalanya dan sebilah sabit tajam di tangannya. Ya, maaf, ayat 6 dulu ya, saudaraku. Biar Wahyu pasal 14 ayat 6. Dan aku melihat seorang malaikat lain terbang di tengah-tengah langit, dan padanya ada Injil yang kekal untuk diberitakan kepada mereka yang diam di atas bumi, dan kepada semua bangsa dan suku dan bahasa dan kaum. Dan ia berseru dengan suara nyaring, takutlah akan Allah, muliakanlah Dia, karena telah tiba saat penghakimannya, dan sembahlah Dia yang telah menjadikan langit dan bumi, dan laut dan semua mata air. Saudaraku, jadi ini sudah terbang, saudaraku. Dan aku melihat seorang malaikat lain terbang di tengah-tengah langit. Ini tokoh-tokoh kegerakan yang disebut sebagai malaikat-malaikat, yang di Wahyu pasal 2 dan pasal 3 disebut malaikat-malaikat sidang, saudaraku, yang ketika memberitakan, saudaraku, pengungsian disebut sebagai 7 guru, saudaraku. Dan ketika sudah harpazo, saudaraku, digambarkan di sini, aku ada, saudaraku, dan aku melihat seorang malaikat lain terbang di tengah-tengah langit, dan padanya ada Injil yang kekal untuk diberitakan kepada mereka yang diam di atas bumi, dan kepada semua bangsa dan suku dan bahasa dan kaum. Dan ia berseru dengan suara nyaring, takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia, karena telah tiba saat penghakimannya, dan sembahlah Dia yang telah menjadikan langit dan bumi dan laut dan semua mata air. Jadi ini yang di langit sudah melakukan seperti itu, saudaraku, yang harpazo. Saudara, kemudian selanjutnya Wahyu 14 ayat 14 sampai 16. Dan aku melihat sesungguhnya ada suatu awan putih, dan di atas awan itu duduk seorang seperti anak manusia dengan sebuah mahkota emas di atas kepalanya dan sebilah sabit tajam di tangannya.
Maka keluarlah seorang malaikat lain dari bait suci, dan ia berseru dengan suara nyaring kepada dia yang duduk di atas awan itu, ayunkanlah sabitmu dan tuailah, karena sudah tiba saatnya untuk menuai, sebab tuaian di bumi sudah masak. Dan ia yang duduk di atas awan itu mengayunkan sabitnya ke atas bumi, dan bumi pun dituailah. Saudaraku, bekerja bersama Tuhan. Saudaraku, ini malaikat ini bekerja bersama Tuhan. Tuhan di sini digambarkan duduk di atas awan putih. Dan di atas awan itu duduk seseorang seperti anak manusia dengan sebuah mahkota emas di atas kepalanya dan sebilah sabit tajam di tangannya. Maka keluarlah malaikat lain dari dalam bait suci, dan ia berseru dengan suara nyaring kepada dia yang duduk di atas awan itu, ayunkanlah sabitmu itu dan tuailah, karena sudah tiba saatnya untuk menuai, sebab tuaian di bumi sudah masak. Saudaraku, yang harpazo tadi rupanya bekerja bersama Tuhan Yesus, saudaraku, yang di langit, saudaraku, melakukan penuaian besar-besaran, saudaraku, luar biasa. Saudara yang dikasihi Tuhan, kemudian kita akan baca, ngapain lagi ini yang harpazo ini, saudaraku? Apa nganggur di sana, terbang-terbang ke sana kemari, nganggur-nganggur gitu, saudara? Enggak, saudaraku. Wahyu pasal 15 ayat 1-4. Dan aku melihat suatu tanda lain di langit, besar dan ajaib, 7 malaikat dengan 7 malapetaka terakhir, karena dengan itu berakhirlah murka Allah. Dan aku melihat sesuatu bagikan lautan kaca bercampur api, dan di tepi lautan kaca itu berdiri orang-orang yang telah mengalahkan binatang itu dan patungnya dan bilangannya namanya. Pada mereka ada kecapi Allah, dan mereka menyanyikan nyanyian Musa, hamba Allah, dan nyanyian anak domba. Bunyinya, besar dan ajaiblah pekerjaanmu, ya Tuhan Allah, yang maha kuasa, adil dan benarlah segala jalanmu, ya Raja segala bangsa. Siapakah yang tidak takut, ya Tuhan, dan yang tidak memuliakan namamu? Sebab Engkau saja yang kudus, karena semua bangsa akan datang sujud menyembah Engkau, sebab telah nyata kebenaran segala penghakimanmu. Ini yang harpazo, saudaraku. Di sana ada 7 bintang, di sana ada 7 guru, ada 7 malaikat sidang, yang pada saat setelah harpazo itu mereka menjadi tanda besar di langit, saudaraku, tanda besar ajaib di langit, saudaraku, yang diberi kepercayaan amanat oleh Tuhan melaksanakan penghukuman 7 bokor murka Allah. Ini dilaksanakan sesudah harpazo, saudaraku. Kalau 7 meterai, 7 sangkakala ini belum, ini masih, saudaraku, berada di bumi. Tetapi penghukuman 7 cawan murka Allah, makanya ini belum saya sampaikan karena ini merupakan rahasia besar. Ini dilakukan ketika sesudah harpazo, saudaraku. Di dalam, saudaraku, dikatakan menjadi tanda lain di langit besar dan ajaib 7 malaikat dengan 7 malapetaka terakhir. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, betapa luar biasanya. Dan ketika Tuhan Yesus datang, inilah nanti pasukan yang sudah harpazo itu, saudaraku. Inilah disebut, saudaraku, yang disebut Tuhan datang bersama-sama pasukannya di surga. Tuhan datang bersama orang-orang kudusnya. Ini orang-orang yang sudah harpazo tadi, saudaraku, yaitu pelaksana keputusan rahasia rencana Tuhan, saudaraku. Dan ketika Tuhan Yesus Kristus datang, saudaraku, nanti, saudaraku, kalau di Wahyu pasal 12 Tuhan belum datang, saudaraku, tetapi, saudaraku, orang-orang yang mencapai tataran rohani ruang Maha Kudus sudah diangkat, sudah harpazo dahulu, saudaraku. Kemudian melakukan pekerjaan-pekerjaan besar itu, saudaraku, diantaranya melaksanakan penghukuman 7 bokor murka Allah. Itu sesudah harpazo. Saudaraku, kemudian yang, saudaraku, diungsikan mereka mengalami penyempurnaan di satu tempat yang saya sebut sebagai Eden yang dipulihkan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, menunggu 1260 hari, dan nanti di akhir 1260 hari itu, saudaraku, Tuhan Yesus Kristus datang bersama-sama dengan orang yang sudah harpazo tadi,
Oleh karena itu di Wahyu pasal 19 digambarkan Tuhan bersama orang-orang kudus datangnya itu, saudaraku. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jadi ini satu rahasia yang begitu dahsyat, luar biasa dan ajaib. Dan selama 1260 hari itu, bumi dilanda masa antikris dan pelataran bait suci. Orang-orang Kristen tetapi Kristennya masih dipenuhi dengan hawa nafsu daging, mereka akan tertinggal dan diizinkan diinjak-injak oleh antikris di akhir zaman. Saudaraku, jadi kiranya ini menjadi jelas, nanti ke depan akan semakin saya jelaskan apa yang dikerjakan saudaraku orang-orang baik yang harpazo. Ini orang-orang pilihan, tokoh-tokoh kegerakan dan orang-orang pilihan yang menjadi pasukan Tuhan ketika Tuhan Yesus datang bersama beribu-ribu orang kudusnya itu, saudaraku. Kemudian, saudaraku, apa juga yang dikerjakan oleh orang-orang yang berada di pengungsian, yang pehogo ini harus terjadi semua loh, saudaraku. Baik yang harpazo yang diangkat langsung itu, saudaraku, kemudian mereka yang diungsikan ini harus terjadi semua. Harus ada, karena Alkitab menuliskannya, saudaraku. Apa yang dikerjakan oleh orang-orang yang diungsikan itu, saudaraku, besok saya terangkan supaya lebih detail. Kemudian, saudaraku, kalau yang di bumi sudah jelas, yang tertinggal itu sudah jelas, mereka akan diperhadapkan dengan antikris di akhir zaman, yaitu mereka diperhadapkan dengan satu masa yang sangat pedih, masa yang sangat penuh siksaan, di mana mereka diperhadapkan dengan satu aturan menerima 666 atau menolak. Kalau menerima, mereka akan jadi pengikut antikris. Kalau menolak, mereka tentunya akan disiksa dan dibunuh oleh antikris dan tetap selamat mempertahankan imannya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kiranya Tuhan memberikan roh hikmat dan wahyu. Tuhan Yesus Kristus, pemimpin kegerakan kitab Wahyu, memberkati saudara. Diberkatilah segala apa yang saudara kerjakan, yang sakit disembuhkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saudara diberkati oleh Tuhan. Salam penuaian. Haleluya.